untuk the one and only CEO Seven Skies Motion, Kak Azlin kita. Baru saja melangsungkan konsert cakrahan, lepas tu ni movie pula back to back. Dan juga pastinya the one and only director yang cukup tersohor yang menghasilkan filem-filem cinta. Inilah filem-filem seram. Tepuk tangan untuk begini. Malaysia memang kita tahu filem Indonesia yang meletup di sana akan turut mendapat tempat di Malaysia. Jadi planning saya naikkan di Indonesia dan kemudian bawa ke Malaysia, yang mana di situ saya dapat cater dua-dua market. Selain daripada itu, kita tahu bila naik juga di Malaysia, kita boleh bawa ke Singapura dan juga di Brunei. So insyaAllah besok selain daripada Malaysia, kita akan tayang di Brunei dan juga Singapura serentak. wow, amazing. Baik. Filem Trinil seperti yang telah ditonton tadi oleh semua para teman wartawan, dia bukan berkisar tentang horror semata-mata. Di situ syarat dengan kisah cinta, kasih sayang seorang anak, kasih sayang seorang anak kepada bapa, anak kepada ibunya. Jadi itulah kepakaran Mas Anung, dan mungkin juga orang tak tahu 17 tahun lalu Mas Anung pernah menerbitkan filem horror, dan ini adalah comeback beliau untuk horror yang terbaru. Baik. Okey, Bapa. Tiga saya bekerja dengan aktor dan produser dari Malaysia. Yang pertama produksinya Astro, siapa lupa sebetulnya apa ya. Kemudian yang kedua itu dengan Nora Danis yang sudah tidak diduga dari dua film. Yang ketiga ini. Yang ketiga adalah kerjasama dengan Pak Amin dan dengan Kak Azlin. Sejujurnya bekerja dengan kawan-kawan dari negeri jiran dari Malaysia itu sangat ekspresif mereka, karena tradisi lisan, ya, tradisi dialek itu sangat kuat sekali. Jadi pertama kali pada saat saya melihat aktor Malaysia bekerja sama dengan saya kaget sekali. Ya kita tahu lah Indonesia sangat sangat negara yang besar, dan kemudian begitu underestimate dengan negara lain. Tidak hanya Malaysia, maksudnya Brunei, Vietnam, gitu kan, seolah-olah itu negara-negara yang di bawah Indonesia. Begitulah kami, mohon maaf sekali, orang Indonesia itu selalu underestimate begitu. So dengan begitu ketika melihat aktor dari Malaysia, saya wow, luar biasa. Jadi satu pengalaman yang luar biasa, termasuk dengan Pak Amin ini. Dan saya tidak merasa kesulitan kerja dengan Pak Amin. Pak Amin juga malah kaget kerja sama dengan saya. Kenapa cepat sekali ya bikin film gitu kan di Indonesia. Saya pikir kami membuat film seperti ini gitu. Bagaimana dengan di Malaysia? Kami jadi bertukar pikiran gitu. Jadi itu dan juga saya sangat menyukai tradisi-tradisi Melayu. Memang saya dari dulu senang dengan Nusantara. Gitu. Jadi dengan dialek Melayu itu saya akrab sekali. Maksudnya saya senang sekali. Jadi ada warna gitu. Karena memang kita saudara sih, satu rumpun, satu saudara. Karena itu makanya melalui kebudayaan, melalui film, sudah tidak ada lagi itu border gitu. Artinya semua udah hilang. Jadi Malaysia, Indonesia, Brunei, even itu Singapura gitu kan, itu sebenarnya satu rumpun dengan kita semua. Jadi market itu menjadi penting sekali, tidak hanya film untuk Indonesia saja, tetapi juga untuk lintas negara. Itu saja sebetulnya. Jadi harapan saya memang untuk ke depan, saya sudah tidak hanya berpikir untuk Indonesia, tapi saya untuk berpikir Asia gitu. Ya lah, dimulai dari Asia Tenggara, kemudian nanti di Asia. Itu saja. Baik, terima kasih. Wata Rara ini actually is a character that I've been waiting for to get a character that has a personality like Rara. So I'm very grateful that Mas Hanung and Kak Azlin trusted me with this character. Itu Fatah. Fatah Amin. So yeah, for me to be trusted with this character is something that is very special and also challenging for me, and it made me learn a lot juga selama proses syutingnya. Jadi
with all the difficulties and also apa namanya, with all the difficulties and challenges, it made me feel that I learned a lot, and also it helped me be a better actress lah for this movie. And like, I'm very thankful because the character is really what I've wanted and waiting for. Alright, terima kasih Carmela. Aku ngomongnya terlalu laju ya? Iya, terlalu cepat, jadi bingung. Assalamualaikum teman-teman semua. Terima kasih udah datang. Senang kerja sama Fatah, orangnya baik. Terus kita jadi rajin sholat di sana dia. Selalu ngajak sholat. Terus senang sih bisa bertumbuh, berproses dan membuat karakter Sultan sama teman-teman terus di bawah arahannya Mas Anung. Semoga nanti ditonton di Malaysia, penontonnya juga banyak dan bisa dicintai ya film kami. Karena sangat berarti dan berharga film ini kami kerjakan dengan hati. Semoga teman-teman di Malaysia bisa menerima dengan hati. Gitu aja sih, kalau dari Sultan yang dikit-dikit takut teriak, Pak Joko, Pak Joko. Gitu aja. Gimana tadi nonton filmnya? Suka? Alhamdulillah udah beberapa kali kerjasama dengan Malaysia, waktu Maharaja La Omega sama Astro. Terus saya pernah main film Malaysia, lupa judulnya apa. Waktu itu produsernya bukan drama cinta. Air mata apa gitu judulnya. Bermain di film horor yang kebetulan aku menjadi setannya, Kuyang ini nggak tahu kalau di sini familiar apa enggak, tapi di Indonesia Hantu Penanggal. Tapi asalnya dari mana dia? Si Kuyang ini asal dari mana? Kalimantan? Dari Nusantara lah. Oh, Nusantara. Dari Melayu lah. Melayu. Seru. Jadi main sebagai film horor itu campuran antara drama karena ada dramanya itself dan ada actionnya juga, karena ya sebagai hantunya ini kan ada teknik-teknik tertentu lah gitu. Jadi dan di bawah arahan Mas Hanung yang detail, he's a very detailed director, kita juga jadi cukup terbantu gitu kan, karena kan memerankan jadi ada yang hidup ada yang mati ya. Nah nggak pernah jadi orang mati soalnya. Jadi Mas Hanung cukup detail mengarahkan maunya seperti apa sih setannya ini gitu, karena kan setan banyak ya. Bagaimana suaranya, setan ini kan punya suara khas nih kalau di film-film kan, misalnya kuntilanak hihihi ketawanya gimana gitu, ini maunya yang seperti apa gitu. Jadi untungnya didirect oleh Mas Hanung yang sangat detail. Jadi ya saya menikmati memainkan film ini. Kebetulan film ini di Indonesia itu di tahun 90, it was from a very popular drama radio. Jadi di tahun 80 itu ada drama radio yang cukup populer, judulnya Trinil, yang akhirnya diangkat lagi menjadi film dan akhirnya lumayan sukses di Indonesia dan mudah-mudahan di Malaysia juga sukses untuk melihat saya menjadi Kuyang. Alright, terima kasih. Berkata maaf ya, tadi sedikit lambat sebab delay flightnya delay tadi. Okay, first of all saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media yang hadir pada hari ini. Kepada tim produksi, minta maaf sedikit lambat juga. Okay, watak saya sebagai pawang, lebih cakap pawang, dukun, bomoh, kalau macam kita bomoh kan. Jadi sebenarnya seorang doktor, dan pada masa yang sama doktor yang sangat berminat dengan perkara-perkara mistik. Jadi bila dia jumpa dengan kawan dia, sahabat dia ni, temannya Sultan ni memang dah kenal. Jadi bila dah kenal tu dia minta tolong lah, kawan-kawan minta tolong. Jadi untuk ubatkan apa yang jadi pada keluarganya, isterinya. Jadi macam watak Yusof ni sebenarnya dia yang membawa persoalan dan memberikan jawapan kepada penonton. Sebab penonton bila tengok apa yang jadi pada keluarga Sultan Rara ni mesti nak tahu kenapa jadi keluarga ni sebenarnya apa yang terjadi. Jadi bila Yusof ni datang, dia yang actually yang try to figure out ataupun try to buka kunci-kunci apa yang sebenarnya terjadi. Jadi watak sangat interesting. Cabaran dalam saya membuat watak ni sebenarnya satu adalah bahasa. Of course kita cuba nak bagi satu bahasa yang
orang Indonesia boleh faham, orang Malaysia boleh faham. Jadi saya dah berbincang dengan Mas Anong. Terima kasih Mas Anong. Banyak memberi bantuan kepada saya juga untuk mengenal sebenar karakter Yusof ini. Jadi kita juga figure out macam mana bahasa itu. Mungkin kalau kita buat Yusof ni dari Malaysia, kawannya si Sultan ini mungkin lebih mudah. Jadi itulah yang dapat saya luahkan karakternya di situ. Dan saya sangat suka sebenarnya ada kolaborasi seperti ini, produksi daripada Malaysia dan Indonesia, dan saya harapkan banyak lagi produksi yang sanggup bergabung. Terima kasih Kak Lin yang invest dan kawan-kawan yang invest untuk membesarkan ataupun buat satu cerita yang bagi saya sangat-sangat cantik. Sinematonya, jalan ceritanya, pelakonnya sangat-sangat bagus. Jadi kita dari pelakon Indonesia pun jadi bila dapat bergabung dan dapat collaboration macam ni, kita macam satu collaboration yang susah kita dapat kan. Jadi bila dah dapat, kita boleh buat sharing dari segi ideas, knowledge, macam-macam kita boleh buat sharing, dan senang benda tu jadilah apa yang kita boleh lihat hari ni. Terima kasih. Baik, terima kasih Fatih.